tahun 2025 kurang lebih hampir 230 miliar zakat korporasi yang disisihkan oleh bangsa Indonesia. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk membantu seluruh asnaf. Ada 8 asnaf zakat, salah satunya adalah advokasi, kemudian bantuan, kemudian hal-hal yang lain yang hari ini kita wujudkan. Pendidikan, kesehatan, perencanaan itu semua adalah bagian dari kemaslahatan. Dan inilah salah satunya antaranya kenapa kita harus berbank syariah, agar kita bisa saling, sama tadi kata MC, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Kemudian juga saya mewakili dari Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Jadi ada namanya Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Apa itu? Satu wadah organisasi yang didirikan oleh para asatidz kami untuk membantu Bapak Ibu semua melakukan ruqyah yang syar'i, pengobat syariah, ruqyah. Kalau bahasa Inggrisnya sandro, sandro. Kalau bahasa Inggrisnya itu sandro. Tapi disyariahkan menjadi roti. Karena sandro itu ada dua juga. Ada sandro syar'i, ada sandro yang tidak syar'i. Bagaimana itu sandro yang syar'i? Yang pertama sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam Fathul Majidnya. Ada 3 syaratnya sandro itu, ruqyah itu, atau pajak-pijak itu disebut dengan syar'i. Yang pertama harus dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Harus yang dibaca itu Al-Quran atau doa-doa. Yang kedua dengan kata atau kalimat bahasa Arab atau kalimat yang dimengerti maknanya. Kalau bahasa semut tidak bisa, Ada yang kemarin viral bisa bicara dengan semut. Nah ini tidak boleh, tidak bisa dipakai untuk ruqyah atau menyembuhkan. Yang ketiga, antara peruqyah dan yang diruqyah, yang diobati dan yang mengobati sama-sama yakin dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bacaannya air yang dikasih minum orang, kemudian madu mungkin yang dia bacakan ruqyah, itu tidak bisa menyembuhkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baru bisa disebut peruqyah itu adalah syar'i. Nah, apa kaitannya dengan hari Maulid? Ini penting juga, 2014 salah seorang guru kami, Ustaz Nuruddin Al-Indonesia, founder dari Rehab Hati, itu menangani satu kasus yang luar biasa. Apa itu? Ada seorang perempuan mualaf diruqyah hampir 2 bulan. Tidak ditahu sakitnya apa, bulan balik rumah sakit. Periksa ini, periksa itu, check up ini, check up itu, tidak ada sakitnya. Tidak ada. Secara lahir dia kelihatan sehat, tetapi ketika malam sakit kepala, muntah-muntah, kemudian tidak bisa tidur, dan itu berlangsung 2-3 bulan. Diruqyah sama Ustaz Nuruddin Al-Indonesia. Orangnya masih hidup, Ustaz Unai namanya. Nanti bisa dilihat di Google juga peristiwa itu. Diruqyah intensif, qadarallahu wa ma syaa fa'al terjadi. Ketika puncak reaksi bacaan Quran dibacakan, apa yang terjadi? Muntah hebat. Yang pertama keluar muntah itu kanker. Kira-kira logika manusia orang muntah kanker bisa tidak? Ayo. Tapi itulah yang terjadi. Yang kedua muntah lagi, yang kedua apa? Anda parah, salib keluar, dan memang dalam bahasa ruqyah bisa disebut. Itu yang disebut dengan ilmu sihir, ilmu sihir. Dan saking kita sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah berlindung dari keburukan itu, dijadikan 2 surah penutup Al-Quran disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain, 2 surah perlindungan. Apa itu 2 surah perlindungan, Bapak Ibu? Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Nah, akhirnya diketahui bahwa dalam perjalanan
begitu banyak rintangannya, godaannya, ujiannya, termasuk sifatnya yang bersifat gaib yang tidak nyata. Dan kita ketahui bersama, ya, para misionaris ini nanti mungkin bisa ditambahkan semua. Para misionaris ini juga mengerahkan semua kekuatan, ya, mengerahkan semua kekuatan zahir wa batin, lahir maupun batin. Yang lahir itu apa? Dengan uang, ya, dengan kemampuannya, dengan koneksinya, dengan linknya. Bagaimana caranya agar orang Muslim bisa pindah? Yang sudah pindah semakin kokoh. Kemudian di kampung-kampung pedalaman dia bawa sebungkus mie instan, dia kasih gula, dia kasih ini, itu kan dengan program yang zahir yang nampak. Ada juga program yang batin yang tidak nampak melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, pendekatan secara langsung. Ada yang memang secara dihipnotis, ya, dihipnotis. Tadinya muslim taat, tiba-tiba berubah, mau ke gereja. Ya. Jadi perlu dipertanyakan kalau ada ibu-ibu ada undangannya hari ini pergi ke gereja, pergi menyanyi sholawat, harus dirukyah itu. Jangan-jangan dia hipnotis. Ya. Hipnotis tidak ada juga. Dihipnotis pakai duit, nah cuan. Ada dihipnotis memang secara batin, diajak dengan ini dan sebagainya. Apalagi sekarang marah yang keyakinan yang sangat rusak. Ada yang disebut dengan sekularisme, pluralisme dan sebagainya, isme yang lain sangat rentan terhadap infiltrasi dari syaitan. Dan rahmat Allah. Yang tadi kasus akhwat yang meruqyah itu akhirnya semua alhamdulillah. Dan diambillah sebuah kesimpulan bahwa salah satu metode praktis juga yang tidak membutuhkan banyak kontroversi di tengah umat adalah dengan cara melakukan misionaris atau melakukan dakwah, ya, dalam tanda kutip, dengan cara batin, dengan cara yang tidak nampak. Dan saya yakin syaitan akan membantu itu. Ya, syaitan pasti akan membantu gerakan itu. Kenapa? Ya, kekufuran, kekafiran, kemaksiatan itu semua dibantu oleh syaitan. Ya. Bukankah sumpah iblis laknatullah ada dalam Al-Quran? Allah sebutkan dan Allah balikan la'uliyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan semua manusia. Maka ketika mereka berkolaborasi, para dukun, kemudian para pendeta, misionaris, mengerahkan semua tenaga, maka sangat memungkinkan terjadi kolaborasi di alam gaib. Makanya perlu kita melakukan pembentengan akidah secara zahir maupun batin. Yang zahir seperti apa? Yang zahir seperti hari ini kita datang ke majelis ilmu dulu, mendengarkan, mencatat, membaca literasi, belajar dengan Ustaz Zuma, belajar dengan para ustaz-ustaz yang lain. Kemudian pembentengan secara zahirnya, secara batinnya adalah dengan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syariah ini senjata Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, kenapa? Karena dia bersandar dengan Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa tidak ada isi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Huwa syifa, dia adalah kesembuhan. Apa Bapak Ibu? Kesembuhan. Allah yang jago, bukan kata saya, bukan kata ustaz, bukan kata ulama, bukan kata habib, bukan. Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa syifa. Para ahli tafsir menyebutkan syifa itu adalah kesembuhan, penawar. Kalau dia
hari ini ada yang sakit diabetes, ada yang ginjal, ada yang tumor, ada yang kanker. Al-Quran bukan? Al-Quran bukan? Allah bilang. Kalau kita lihat arti syifa kesembuhan dalam Al-Quran secara spesifik, kesembuhan adalah semua sesuatu yang spesifik. Berbeda dengan kata ad-dawa. Kalau bahasa Arab, dawa itu obat, syifa itu sembuh. Tujuan minum obat adalah sembuh. Allah putuskan intervensi obatnya ini langsung sembuh, walaupun tanpa minum obat. Maha dahsyatnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berhak Asy-Syafi, di antara Asmaul Husna adalah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Allah Maha menyembuhkan. Tanpa minum obat pun bisa sembuh. Walaupun kita disuruh berikhtiar yang sah, dengan ikhtiar yang terbaik. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Yang pertama, Allah kasih kesembuhan kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai landasan kita di dalam kehidupan. Ma huwa shifaa wa rahmah. Bonusnya adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan bagi orang yang zalim tidak mau belajar Al-Quran sampai hari ini, maka dia akan rugi. Ayo kita yang mu'allaf, kita yang bukan mu'allaf, belajar Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai alat, sebagai jalan, sebagai wasilah kesembuhan kita. Silahkan minum obat, tapi obat yang pertama yang harus kita yakini adalah Al-Quran Al-Karim. Apalagi ketika kita berdakwah seperti Ustaz Zuma ini, harus membentengi dirinya dengan Al-Quran. Banyak pasti orang yang hasad, yang iri. Dan kedua, surah terakhir Al-Falaq An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini adalah menceritakan tentang bagaimana kolaborasi dukun min syarri naffatsati fil 'uqad, keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan tuhuk sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan keburukan orang hasad apabila dia hasad. Kemudian surah yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Keburukan manusia, keburukan makhluk yang bernama manusia yang berkolaborasi dengan keburukan syaitan dan para pembunuh-pembunuhnya. Terakhir dengan Allah, bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai kesembuhan? Bagaimana mengaktifasi, ya bahasa kerennya ya, bagaimana mengaktifasi Al-Quran ini sebagai kesembuhan? Yang pertama, an-niyah, kekuatan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dengan niat. Yang membedakan baca Al-Quran imam nanti sholat maghrib dengan baca Al-Qurannya orang yang meruqyah, entah itu yang meruqyah kita sendiri, keluarga atau ustaz yang kita panggil, bacaannya yang membedakan cuma satu, adalah ini. Hari ini ketika kita was-was, ya, mohon maaf, mungkin ada yang sudah mualaf beberapa tahun, mungkin 10 tahun, tapi belum berubah kehidupannya, masih susah pekerjaan dan sebagainya, berbisnis mungkin bangun gagal dan sebagainya, ya. Ayo ruqyah syar'iyyah, ruqyah diri, ruqyah mandiri, ya. Bisa jadi ada intervensi waswas syaitan, bisa jadi memang kita kurang memahami Al-Quran sebagai senjata utama kita. Bagaimana caranya? Niatkan, ya Allah, saya baca Al-Quran ini untuk meruqyah diri saya. Ruqyah itu artinya jambi, doa, pengharapan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diniatkan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Bukan itu yang kita baca ya, Al-Quran. Apa itu? Minimal Al-Fatihah, ayat kursi 30. Ya, Al-Fatihah, ayat kursi 30. Semua hafal ya? Bapak Ibu semua hafal ya? Al-Fatihah, ayat kursi 30. Itu saya dibaca. Mau ditambah surah yang lain boleh? Ya? Mau ditambah surah yang lain boleh? Nah, kemudian ditambah nanti dengan surah-surah doa-doa pengampunan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terakhir kita praktek, ya. Kita praktekkan biar nanti Bapak Ibu semua bisa manfaatkan bagaimana ya mengundang ya keistiqomahan lewat Al-Quran Al-Karim melalui wasilah ruqyah
besar yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kita baca surah Al-Fatihah ayat kursi 30. Silakan kita awali dengan istighfar 3 kali, mengampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ampuni kita di tempat yang berkah ini, di waktu yang mustajab ini, di majelis yang mulia ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian kita berniat dalam hati, silakan dalam hatinya berniat, ya Allah, jadikan Al-Quran yang saya baca ini sebagai kesembuhan. Kalau ada yang sakit khusus, misalnya sakit lututnya hari ini, ada yang lagi ikhtiar sembuh, mungkin lagi kena ginjal atau kena asam urat atau kena penyakit-penyakit yang lain, sebutkan ya Allah, jadikan wasilah kesembuhan Al-Quran yang saya baca yang sembuh, ya. Atau yang hari ini masih ada was-was dalam dirinya, ya, masih was-was dalam dirinya bahwa agama yang dia pilih ini apakah sudah benar atau masih ragu-ragu. Ya Allah, jadikan Al-Quran yang saya baca ini menjaga jiwaku, menghilangkan was-was ataupun niat-niat yang lain. Yang terakhir, ya, kita baca Al-Quran Al-Fatihah ayat 30 dengan khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah karuniakan rahmatnya, Allah karuniakan syifatnya, Allah karuniakan bulan hidupnya kita semua. Sama-sama kita baca ya dengan khusyuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya keluhan khusus, misalnya lututnya sakit, dipegang lututnya. Yang tidak ada keluhan boleh dipegang, bantu pegang dadanya saja, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi ad-dammah min syarri ma khalaq. As'alullah al-'azim Rabbal 'arsyil karim ay yashfiyani. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lakukan ini tidak disebut dengan ruqyah syar'iyyah. Simple. Terus saya sudah cari ruqyah lagi. Ustaz, ruqyah seperti itu kita ruqyah keluarga atau ruqyah. Kita tidak bisa ruqyah baru pakai ruqyah. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih untuk seluruh antusiasnya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan ruqyah syar'iyyah yang bisa kita amalkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz Ikhwan. Nanti bapak-bapak ibu kita agendakan ruqyah masal. Khawatir kalau beliau lanjutkan banyak reaksi acara malam yang berubah jadi acara ruqyah masal. Dan nanti insya Allah kita akan agendakan khusus untuk itu. Karena seperti yang dari awal saya bilang bahwa memang malam itu butuh penguatan psikis, ya, rohani, jasanya dan sebagainya. Itu tadi materi yang disampaikan Ustaz Ikhwan. Ada permintaan, mohon maaf ini Pak Dokter Bang Zuman dulu. Nanti bisa terserah Pak Dokter Besar setelah Bang Zuman. Karena dulu Ustaz sudah mulai panas katanya kita kita itu. Ustaz, kami persilakan ke depan sisa. Selesai dengan sisa. Mau bicara bisa dimana? Ya, kepada bapak-bapak ibu yang baru bergabung, selamat datang. Selamat Hari Allah Sedunia tahun 2025. Kita di sini dalam konsep ukhuwah Islamiyah. Kemudian ya kita silaturahim, saling menguatkan satu sama lain. Hari Ahad yang lalu kami meruqyah seorang pemuda dari Kupang NTT. Alhamdulillah tadi sudah sempat yang datang ke sini. Jam berapa Ustaz? Jam 8 Ustaz. Sebentar lagi kami akan ke situ. Alhamdulillah tiba-tiba tertinggi datangnya sekarang. Mungkin juga nanti untuk penanganan ruqyah seperti ini karena memang ya hal itu sangat lazim terjadi di kalangan orang. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan atau mendengar atau menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Zuma yang bernama lengkap Zulkifli M. Abbas atau yang akrab kita kenal dengan sebutan Pak Zuma. Secara singkat bahwa beliau merupakan pembina utama di Apologet Islam Indonesia atau API yang alhamdulillah Indonesia sebagai pengantar ya, sebagai kader ya. Nanti ya beliau akan menyampaikan sedikit hari ketika banyak jiwa terbangun mengingat fitrah, mengingat cahaya
waktu dan tempat kami persilakan kepada Bang Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا في سبيل الطاغوت وقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kami, guru-guru kita yang ada di sini, yang tidak bisa saya ucapkan nama beliau satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat yang saya hormati. Sahabat pegiat dakwah, para panitia, termasuk sahabat saya Ustaz Junsa yang gaungnya dari sejak 2018 menggaungkan kemudian membangunkan kita umat Islam khususnya yang ada di Indonesia untuk kemudian menjalankan, mengajak umat Islam pada umumnya untuk memberikan garis pembeda antara hak dan yang batil secara konkret dalam perjuangan dakwah. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah, taufik, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita kemudian bisa berjumpa di masjid yang begitu indah, yang begitu berkah. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi mensucikan jiwa-jiwa manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyampaikan gagasan terkait dengan hari Muharram yang kita peringati pada hari ini. Bahwasanya adanya ide yang kemudian dilahirkan oleh para pemikir yang berjuang di lapangan sebagai pemerhati terhadap para mu'alaf itu tidak lepas dari adanya perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah kenabiannya akan menegur manusia-manusia yang menjatuhkan derajatnya, ingin mempersamai bahkan lebih buruk dari keadaan Nabi Adam alaihissalam karena memperturutkan nafsunya mengikuti ajakan dan bisikan syaitan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin di antara kita yang ada di sini mungkin ada orang yang bisa membacakan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan bersama, surah Maryam ayat 89 sampai 91. Mohon izin, mungkin ada sahabat mu'alaf yang bisa membacakan ayat tersebut. Kita dengarkan sama-sama ya. Pak Rizky.
Surah Maryam ayat 89 sampai 91. Siapa yang jelaskan? Ahli Rizki. Ahli Rizki mana? Ustaz Rizki. Ustaz. Surah Maryam ayat 89 sampai 91. Mohon dibacakan Ustaz. Permintaan dari Bang Zul. Ya, biar berkesan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pencetus daripada hari Muharram ini adalah referensi dari ayat tersebut. Bagaimana Allah kemudian mengurungkan ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Hampir saja langit ini pecah, rubuh, hancur. Bumi, langit, gunung-gunung hancur oleh karena ucapan mereka. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang yang paham tentang kemurkaan Allah? Diam saja, ikut-ikut happy. Ketika Allah marah, segolongan dari anak keturunan Adam mengatakan Allah memiliki anak. Dan ini tidak bisa kemudian kita sepelekan. Hampir setiap tanggal tersebut ada saja bencana, ada saja musibah. Bisa jadi itu teguran kepada kita umat Islam. Konon ceritanya informasinya Indonesia mayoritas Islam, tetapi bukannya mengadakan satu kegiatan yang menyatakan di hadapan Allah untuk merayu Allah bahwa kita tidak termasuk orang yang diam ketika penciptaan langit dan bumi kemudian diproklamirkan, digaungkan di mana-mana, hampir seluruh kantor menggaungkan hal yang sama, bahwa Allah Azza wa Jalla kemudian memiliki anak. Diam kita, bahkan ada di antara kita sedang mengucapkan mana, ikut merayakan mana. Bahkan sampai tadi malam kami masih ditutup dan beberapa kelompok masuk ke telepon. Adakah apa Anda ingin melakukan suatu perayaan dengan ini? Saya simpulkan, saya lebih takut kepada Allah daripada saya takut kepada manusia. Tak ada yang pernah bisa menghentikan kegiatan kami. Nah, ini sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang belajar tentang Kristofi paham betul
sebagai anak manusia, dan dalam kitab Lukas 27 kali, dalam kitab Yohanes 14 kali beliau menyebut dirinya sebagai anak manusia. Bahkan ketika di sidang, di dalam kitab Matius 26 nomor 63 sampai nomor 64 ditanya oleh Mahkamah Agama pada saat itu, apakah engkau ini adalah Mesias anak Allah? Dalam persidangan beliau menjawab apa para sahabat? Ini dalam kitab mereka. Yesus mengatakan bahwa engkau yang mengatakannya, sesungguhnya anak manusia. Berarti dia membantah. Ketika dikatakan apakah engkau anak Allah, kau yang mengatakannya, sesungguhnya anak manusia akan datang dan dia akan duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dalam Bible mereka mengatakan Yesus menolak disebut sebagai anak Allah. Lantas kenapa kita yang Islam justru ikut-ikutan mengiyakan hal tersebut? Ikut. Ya minimal kalau tidak setuju dengan hari mu'alaf, ya diam aja. Karena para apologet Islam ini bukan sedang gaya-gayaan, tidak, kita sedang berperang. Kita lagi berperang. Andai saja perang fisik, hari Jumat ini sudah jenderal. Iya. Kenapa? Karena beliau yang selalu bertemu langsung dengan para pelaku. Teman-teman apologet Islam itu sudah punya jabatan, berpangkat semua. Tiap malam bertemu dengan para pendeta, tiap malam ribut dengan para misionaris. Jadi mereka yang berhadapan langsung berperang logika, dan itu dikatakan oleh Al-Quran. Waqatilu awliya syaitan, perang saudara-saudara setan. Yang disebutkan Ustaz kita tadi, setan itu ada di mana-mana, bahkan dalam diri kita sendiri. Kalau beliau meruqyah umat Islam, kami katakan teman-teman apologet itu meruqyah orang-orang kafir. Tapi yang kita gunakan meruqyah mereka adalah isi dari kitab mereka sendiri. Apa yang terjadi? Kecocokan, marah, bahkan sampai kami dilaporkan dibilang berwajib dan dibilang berdusta. Mungkin mana dibilang berdusta? Mungkin dalam kitabnya tersebut segitu kok. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, makanya saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini justru ada dukungan dari pemerintah ke depannya, disebabkan kalau misalnya masih ingat beberapa tahun yang lalu sahabat-sahabat sekalian, mereka lantaran justru yang menjaga gereja mereka adalah dari Islam. Ada ya kejadian itu, karena alasannya yang melakukan teror itu dari Islam. Sekiranya seluruh Indonesia umat Islam berbondong-bondong ke masjid pada hari yang sama, terus ada kejadian lagi, siapa yang mereka ingin tuduh? Ada lagi umat Islam yang menjadikan sebagai kambing. Itulah salah satu kenapa kami bersepakat kemudian beberapa pakar untuk merayakan Muharram sedunia ini untuk digaungkan terus. Karena kita tidak pernah menyakiti mereka kok, kita tidak mengganggu mereka. Buktinya kayak sekarang ini, apakah kita mengganggu mereka? Kita konsentrasi. Kenapa kita membahas isi kitab mereka? Karena memang salah satu misi mereka yang disebut amanat agung itu adalah jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Jadi mereka memang memiliki misi untuk menjadikan kita sebagai pengikut Kristus. Siapa itu? Makhluk yang keluar dari kubur, katanya pada hari ketiga. Kita harus hidup kepada makhluk tersebut. Padahal sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak kemudian dalil di dalam Bible-nya yang justru mengajarkan manusia itu untuk ikut kepada ajaran Yesus itu sendiri, mendudukkan dia hanya sebagai utusan Tuhan. Kitab mereka sendiri yang mengatakan bahwa Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Ya itu ada dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad.
Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Bahkan ketika ditanya Yesus di sidang, dia mengatakan anak manusia. Bahkan kesaksiannya juga dia sebagai anak manusia. Kesaksian beliau Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah rasul utusan Allah. Jelas kok. Lalu siapa yang mengajarkan kemudian bahwa Allah memiliki anak? Salah satunya di dalam kitab mereka adalah Iblis. Di mana itu tertulis? Matius 4 nomor 5, nomor 6, nomor 7, Lukas 4, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Iblis yang mengatakan Yesus itu adalah anak Allah. Lalu siapa lagi yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Orang yang kerasukan Iblis. Tertulis di mana? Di kitab Markus 5. Lengkapnya Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Titiknya ada di nomor 7. Jadi ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus tiba-tiba menyembah kepada Yesus. Pintar sekali Yesus. Tetapi data 15-nya, setelah orang itu sembuh dari kerasukan, dia tidak menyembah lagi. Artinya, kalau kita baca Bible yang memberikan pesan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, agar iblis melalui iblis langsung di masa pencobaan di Matius 4 nomor 6 ini, iblis datang membawa Yesus, kemudian dibawa ke hubungan baik suci, bahkan kadang dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, dicoba sama iblis. Jadi Tuhan dicoba sama iblis, makanya harus dirugikan. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, kita kalau membahas ini, itu para misionaris itu baru waduh bang semua apa yang kasihan itu. Mungkin sahabat-sahabat yang sering melihat kita debat, ini ada pastor janji sama saya kalau beli ini. Nah, sejak kami diskusi beberapa bulan, dia katakan bahwa bang semua jangan dong selalu mengarahkan pemikiran manusia untuk mengetahui Yesus itu bukan Tuhan dengan dalil-dalil Bibel. Jangan gitu dong. Ada yang lihat ya? Tolong si pastor supaya Bibelnya itu tidak kita kaji. Wah, gimana ceritanya dong? Perintah Bibel, beritakanlah Bibel kepada seluruh makhluk. Ada kan? Markus 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Beritakan Bibel itu kepada seluruh manusia. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Berarti kita ini adalah sasarannya. Kita sasaran. Beritakan Bibel. Nah, setelah diberitakan Bibel itu kepada kita diam aja gitu. Malu. Oh iya, baik. Nggak bisa dong. Kita harus protes. Minimal bertanya, apakah ini benar firman Tuhan? Apakah Yesus pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Mana dalilnya? Ternyata nggak ada sama sekali. Sahabat-sahabat, di dalam Bibel yang begitu tebal, tidak ada pengakuan Yesus bahwa diri itu adalah Tuhan. Bahkan ada kejadian lucu dalam kitab mereka di dalam Yohanes 10. Ketika orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus batu, karena Yesus mengaku sebagai Allah. Tapi Yesus klarifikasi, lihat di data nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah.
Contoh misalnya dalam Al-Quran surah Taha ayat 14, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innani Allah la ilaha illa ana. Apakah orang Yahudi seketika itu menyembah Musa alaihissalam? Tidak, tapi mereka salah tafsirkan. Padahal kalau kita lihat di kitab Amsal ayat nomor 11 nomor 12, ajarkan untuk taat kepada Allah itu seibarat orang yang mentaati perintah Allah, di mana perintah Allah itu sama seperti perintah seorang ayah kepada anak didiknya. Jadi ketika dikatakan Allah sujud, orang yang sujud atas perintah Allah itu sama seperti mendengarkan didikan ayah terhadap anaknya. Mereka artikan, oh ternyata Yesus itu adalah Tuhan, karena dia anak Tuhan. Anak ayam pasti ayam, anak kambing pasti kambing, anak sapi ya sapi, anak Tuhan Tuhan. Giliran dikembalikan, Maria melahirkan anak tidak? Melahirkan anaknya manusia bukan? Bingung. Butuh rupiah. Makanya berat kalau kami sebagai advokat dan terjemah song yang mengkaji siang malam Bible mereka itu, mereka mencoba untuk menjaga bagaimana bangsa langkahnya pendidikan. Bahkan laporannya kepala saya ada yang menghargai sampai 10 miliar. Ini internal mereka dan kita. Kenapa bisa demikian sahabat-sahabat sekalian? Ya itu tadi, karena kita para dai, para mubalik konsentrasinya adalah menjaga umat. Tetapi ada satu sisi dakwah yang kosong di sana. Apa itu? Seruan kepada orang-orang kafir. Karena tidak mungkin kita menyuruh orang kafir di sini. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir di sini. Alhamdulillah. Jadi ayat itu harus kita bacakan di depan mereka. Dan jadi kita bukan usir sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita bukan usir mereka yang usir kepada kita. Padahal sebenarnya padahal sebenarnya sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau bicara tentang ini langsung bisa sampai subuh. Ketika Paulus pendiri agama saudara kita Kristen itu sampai ke Athena, di dalam kisah Para Rasul 17, sampai dia di sana, apa kata Paulus? Aku melihat kalian itu begitu taat beribadah kepada dewa-dewa. Aku melihat di dalam kuil salah satu mesbah rumah ibadah kalian ini kepada laki-laki tertulis Tuhan atau Theos yang tidak dikenal, Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Kata Paulus, aku datang untuk mengajarkan dewa yang kamu tidak kenal itu dalam nama Kristus Yesus. Bahkan saya pernah berdebat dengan seorang misionaris, berbagi. 3 kali saya bertemu, 3 kali dia akui bahwa ternyata yang mereka sembah adalah dewa yang disembah oleh orang Athena Yunani sebelum Paulus datang ke kota mereka. Karena tertulis di muka itu, apa yang kamu sembah, yang kamu tidak kenal, inilah yang aku ajarkan kepadamu. Siapa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal? Ya, dewa-dewa. Aku datang kemudian memperkenalkan yang kau sembah itu dalam nama Kristus Yesus. Bahkan sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab mereka di kisah Para Rasul 14 nomor 11 nomor 12, ketika Paulus sampai di Antioquia, itu dianggap dewa sama orang-orang di sana. Dianggap dewa Hermes, sampai-sampai imam dari penyembah dewa Zeus datang membawa persembahan berupa sapi kepada Paulus karena sudah dianggap dewa yang turun-turun. Nah, ini dewa, tapi Paulus mengatakan bukan saya dewanya, yang dewanya yang datang Yesus. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak salah kalau hari ini kita memberikan
memperingati hari Mu'atab sedunia, bukan kelahiran dewa. Bukan kelahiran dewa. Ya, bukan, tapi kelahiran sahabat-sahabat Allah yang tadinya hatinya mati, dan tadinya pikirannya mati, kupingnya mati tidak mendengarkan, begitu menerima Islam, mereka terlahir. Maka dikatakanlah tanggal 7 Desember sebagai hari kelahiran Muhammad. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin agak aneh materi ini dibahas di masjid biasa. Agak aneh karena memang karena saya bukan berceramah di masjid. Saya malah sudah sampaikan oleh komunitas para pendeta di Jakarta waktu itu, kalau ada kegiatan gereja tolong undang saya, biar saya memberikan materi. Insya Allah saya tidak akan berkontaminasi dengan dalil 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10:5, di mana di situ dikatakan kecerdasan manusia dimatikan, pemikiran cerdas itu ditawan, bahkan perkataan Tuhan pun ditawan, jadi untuk mengarahkan manusia kepada Kristus. Insya Allah tidak. Kenapa kemudian kita selalu menang dalam berdiskusi? Karena latar belakang kita di dalam mengkaji dan menyampaikan isi kitab mereka itu selalu menggunakan akal. Sementara mereka perintahnya tidak bisa dengan akal. Ada yang namanya Pak Martin, pendeta Martin Ali, itu terang-terangan dia mengatakan bahwa Kristen itu tidak dibangun dari akal. Kristen itu dibangun dari iman. Saya cari kata iman di dalam Bible original itu tak ada. Jadi kalau iman tidak ada dalam Bible, jadi artinya percaya saja, yakini saja, nggak usah pakai akal. Tidak bisa katanya. Tidak akan pernah bisa sampai ke Kristen tak menggunakan kata pendeta Martin Ali dan videonya itu. Bilang berdebat dengan saya. Ada lagi pendeta senior dari Advent yang mengatakan Bang Suma itu selalu membatasi Tuhan. Kenapa Anda selalu membatasi Tuhan? Justru saya pun membatasi Tuhan. Yang membatasi Tuhan itu kan Anda. Manusia terbatas, Tuhan tak terbatas. Anda imani Tuhan Anda turun jadi manusia, Tuhan Anda turun menjadi terbatas. Oh tidak ada yang membatasinya. Tuhan itu bisa jadi apa saja teman-teman. Mau jadi apapun bisa, bahkan maaf kita datang jadi berdua pun bisa. Jadi saya tanya, jadi Tuhan Anda bisa jadi setan? Langsung mundur, kamu ngomong, saya ngomong lah. Apa yang mengatakan bisa jadi apa saja? Nah inilah sahabat-sahabat sekalian, berapa materi yang memang sederhana, tapi harus ada kurikulum yang khusus untuk kita sampaikan kepada anak didik kita. Kalau seorang dokter mengkaji kemudian tentang bakteri, virus, bukan supaya mereka sakit, tidak. Seorang polisi belajar tentang kriminal, bukan berarti kita menjadi kriminalis, bukan. Begitu juga kita umat Islam, begitu kita belajar tentang kristenisasi, kristologi, bukan berarti kita harus menjadi Kristen, bukan. Justru dengan mengkaji kitab tersebut, maka kita akan terhindar, anak-anak kita akan terhindar dari gerakan-gerakan pembukaan. Karena kalau kita membongkar di sini gerakan bawah tanah mereka yang mereka sudah lakukan sejak tahun 1979, itu parah sekali. Maka harus ada di antara kita yang bangun untuk kemudian membangunkan umat Islam. Jangan selalu memandang agama ini sama, karena memang ada yang ingin menyamakan Tuhannya yang tadinya Theos dirubah menjadi Allah, kitabnya yang tadinya Biblos dirubah menjadi Alkitab, ya, membawa agamanya yang tadinya Paulus dirubah menjadi Rasul. Apa tujuannya? Ya supaya sama seperti kemarin, mungkin ada teman yang melihat bagaimana saya ditantang keras dengan beberapa apologet. Ya teman kita juga. Kenapa kamu harus merubah? Kenapa kamu harus tanggal 25 Desember? Ya karena tanggal itu Tuhan saya dikatakan beranak. Masa dia mengatakan tanggal 25 itu Tuhan saya beranak? Terus saya marah dengan tanggal 32.
Jadi Anda marah? Ya marah dong, kecuali mereka sudah menggantikan kata Allah dari bimbel mereka. Kalau sudah diganti ya tidak urusan dia. Yang sudah jadi anak, bukan jadi anak, ya itu urusannya. Tapi selama masih mengatakan Allah jadi manusia, selama itu juga nanti kami tidak terima. Dan kalau kita diam saja, ya saya takut musibah besar juga akan semakin datang. Karena itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, baik saya. Sebelum saya tutup, karena kebetulan kita ada kegiatan lain, mungkin ada hal yang ingin dipertanyakan. Kalau nanti saya tidak bisa menjawab, saya silakan kepada ibu kita yang ada di samping. Silakan. Ya, kita batasi dua penanya dari perwakilan ikhwan dan perempuan. Ya, yang mualaf bertanya. Oh, boleh. Kali ini mau dibantu? Yang ini dulu. Mungkin dari kalangan mualaf. Ya. Silakan Ibu. Mohon diperkenalkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang ini saya bertanya pada kesempatan ini, bagaimanakah cara kita sebagai orang tua dalam memberikan tekanan kepada anak untuk membentuk dia dari misi bersosialisasi. Karena kan sebagai seorang awam kita belum tahu apa juga seperti sudah mengetahui Tuhannya sampai sekarang. Tapi apa dasarnya kita mengenalkan kepada anak ini dari misi ini? Dasar-dasarnya misalnya dari tiga pelajaran bagaimana kita mengajarkan kepada anak yang menjadi dasar karena mereka akan mudah berbeda dari visi terus karena kalau di Makassar sendiri kira ada beberapa sekolah yang tidak ada misi sensasi. Terus yang kedua ini kan manfaatnya ketika hidayah menyapa. Terus hidayah itu adalah hak dari Allah. Terus bagaimana upaya kita mendapatkan hidayah itu? Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah Allah? Terima kasih. Saya jawab dulu. Jadi kalau dalam metodologi pembelajaran tentang Kristologi, dasar-dasar untuk menghindarkan anak kita dari gerakan perbuatan itu adalah pendalaman kepada anak tentang Al-Quran surah Al-Ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas itu mematahkan semua sembahan-sembahan di Islam. Lalu kita berikan, karena ini materi kita sampaikan kepada mereka anak-anak kita, Hindu tidak ada misi untuk menghindukan orang. Buddha begitu juga, Yudaism adalah. Tapi yang satu ini memang tujuannya adalah untuk mengkristenkan. Bahkan dalam program mereka itu kesepahaman mereka dalam seluruh gereja Indonesia. Indonesia ini minimal 50-50 penduduk. Ya, saya tidak bisa sebelum saya kemarin pantau langsung di lokasi. Ada di dekat dari sini perkampungan hutan belantara, di dalamnya itu sudah beberapa gereja di dalamnya. Benar ya? Ada sekolah, ada gereja, beberapa gereja, ada yayasan-yayasannya. Dikelilingi hutan belantara dan letaknya di mana? Kabupaten Maros. Siapa sasarannya? Tidak mungkin sesama mereka. Sasarannya adalah kita umat Islam. Apakah hanya di Maros? Kalau di Maros saja
Inilah yang terjadi. Jadi yang harus kita tanamkan Ibu sebelum telat, ajarkan anak-anak kita Al-Ikhlas, ajarkan kepada mereka bahwa yang dibalik Al-Quran surah Al-Ikhlas itu adalah ajaran bahwa Tuhan itu ada 3 pribadi. Katakan bahwa di dalam kitab mereka kalau ada yang dalam ini harus dipelajari. Tidak hanya mendengarkan, kok harus diajarkan kepada anak-anak kita. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Selesai. Ajaran untuk menyembah kepada Yesus gagal dengan sendirinya, gugur dengan sendirinya. Karena Yesus sendiri mengatakan hidup kekal itu, masuk surga itu, kata Yesus, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Yohanes 17 nomor 3. Markus 12 nomor 29, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Tanamkan itu. Dengarkan wahai orang Israel, Tuhan kita itu Ahad. Selesai kan? Jadi kita juga punya senjata ampuh. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi ayat pertama, ayat ketiga, ayat keempat, ayat keduanya mereka membaca dengan sangat-sangat detail dalam kitab mereka. Ketika dikatakan Allah Samad, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai, gugur. Karena Tuhan itu tidak tergantung. Tuhan itu tempatnya tergantung, bukan dia digantung. Oh, dia digantung itu ya, mungkin tumbang atau apa. Jadi gitu ya, gitu ya. Nanti kalau misalnya ibu butuh ada kajian-kajian khusus, bisa diundang para apologis. Boleh diundang, kami ingin kajian anak-anak kami bagaimana bisa membentengi Al-Quran surah Al-Ikhlas itu kuncinya. Nanti tinggal Anda letakkan dengan dalil-dalil dalam kitab mereka yang menceritakan Yesus itu memohon kepada Allah, memohon dengan sungguh-sungguh. Mati sebenarnya Yesus menggunakan dari murid-muridnya, lalu dia berdoa sama aman. Bukan kok berdoa. Ketika dia mengatakan diancam ingin disalib, ingin ditangkap, Yesus berdoa. Lukas 22 nomor 43-44. Sampaikan kepada anak-anak kita, ada kok di Google bisa dibuka. Jadi jangan menunggu misionaris datang, adakan ajaran itu sejak dini. Yesus berdoa, ya Bapa, ya Tuhan, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak-Mu. Maka seorang malaikat turun kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Masa mau dituhankan orang yang berkekuatan kepada Tuhan? Tapi mereka punya cara-cara tersendiri untuk membuat akidah anak kita itu jauh dari Islam. Kalau main dalil, ya insya Allah kita terhindar. Tapi ada trik mereka lain yang harus dipelajari. Saya kira begitu Ibu terkait dengan pertanyaan kapan bagaimana caranya menjemput hidayah. Ya kita bisa, jawabannya bisa. Karena Al-Quran menekankan hanya orang yang memiliki akal yang mendapatkan pelajaran. Kalau Islam itu boleh beriman dulu baru berakal, boleh. Siapa yang beriman dulu baru berakal? Kita yang lahir dari Islam. Siapa yang berakal dulu baru beriman? Sahabat-sahabat kita yang mu'alaf masuk Islam mereka belajar dulu. Kalau kita dari lahir sudah Islam, belakangan baru kita belajar. Itu di Islam. Tapi kalau di mereka doktrin dogma tidak menggunakan metode yang sama seperti kita. Jadi untuk supaya menjemput hidayah, berbanyak kemudian belajar. Kalau dia masih non-muslim, suruh ke dalam Bibelnya. Sahabat yang dikatakan oleh Allah, kalau beliau muslim, non-muslim, suruh belajar Bibelnya. Kalau dia membaca Bibel dengan akal, insya Allah sampai hidayah kepadanya. Sekira begitu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Satu lagi. Satu lagi dari bapak-bapaknya.
Ada? Ada dari bawahnya? Kepada panitia ada? Ada ya? Oh, ini nih Pak. Ini. Silakan Pak. Nama punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tanyakan ini, karena ini baru saya mendengar hari malam sebelumnya 2025. Sebelumnya itu saya pernah dengar pada ini hari betul 2025 itu sesuai dengan tanggal 25, dan ini supaya menantang hari Natal bersamaan ya, hari Natal sedunia, hari Muharram sedunia ya. Jadi ini saya tanyakan itu dari mana ini, tadi ayatnya sudah dengar tadi, contoh sekali ayatnya ya, karena kalau orang Kristen itu memang Trinitas, tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa itu langit akan runtuh, mungkin juga bumi akan hancur kalau dikatakan kalau itu punya anak, kalau itu tidak punya anak. Kemudian ini siapa yang tetapkan di hari malam sedunia ya, karena ini dunia bukan Indonesia ya, jadi seluruh negara di dunia ini ya pasti ada ya, seperti kalau di Indonesia itu Jokowi menetapkan Pancasila ya, karena dia presiden. Jadi ini mestinya yang menetapkan hari malam sedunia barangkali pemimpin tertinggi di dunia ya, yang masuk Islam ya, yaitu malam. Nah, siapa yang menetapkan itu hari malam sedunia? Dan saya ingat sudah berapa tahun diperingati, padahal baru hari ini saya dengar ya. Kemudian ini kalau kita mau berdakwah kepada umat Kristen, itu beda dengan berdakwah kepada umat Islam, juga kepada mualaf ya, kepada seperti apa yang dilakukan oleh Zakir Naik. Itu Zakir Naik dia kuasai itu kitabnya Kristen sehingga dia bisa dia bantah, tetapi dia juga kuasai Al-Quran sehingga bisa dia bandingkan ya, antara kebenaran dengan kebatilan ya. Jadi kalau saya ingat tadi Bapak, saya juga ini kitabnya Kristen ya, tidak sakit di Indonesia. Jadi Indonesia ini dia kenapa itu bisa saya memasukkan ribuan ya, ribuan orang Kristen masuk Islam, sementara di Indonesia banyak yang memasukkan Kristen kebalikannya ya. Nah, makanya itu bagaimana supaya kan kalau hanya satu orang per orang ya, seperti saya baca di WA itu ada orang anak SMA berdiskusi dengan pendeta, kalau pendetanya masuk Islam, tapi itu cuma satu orang. Ya, bagaimana kalau mualaf yang sudah menguasai kitab mereka dan juga Al-Quran, itu berdakwahnya kepada umat Kristen supaya mereka masuk Islam semua, tapi harus dengan taktik ya, tidak boleh dengan langsung begitu saja. Saya pernah dengar itu bisa masuk, tapi harus dibina ya, karena nanti masuk Kristen kembali. Jadi kita ikuti teori Nabi Muhammad bagaimana mereka berdakwah kepada non-Muslim. Dipersingkat Pak. Saya kira cukup. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan siapa yang mencetuskan ini?
logika orang-orang non, mereka yang berkumpul kemudian mencetuskan itu, sembari juga ada permintaan dari beberapa komunitas mu'alaf. Karena pada saat Natalan seperti ini, mereka rindu masa-masa kecil mereka. Mereka rindu hari ini mereka berkumpul dengan keluarga mereka. Mereka rindu, dan itu bisa saja membuka hatinya untuk kembali. Maka kami punya inisiatif, kita hibur mereka. Kita hibur mereka. Dan alhamdulillah sudah disambut. Insya Allah tahun depan 2026 teman kita komunitas mu'alaf di Amerika itu akan mengadakan hal yang sama. Nah, kita berharap seluruh dunia mengadakan hal yang sama pada tanggal yang sama. Seperti Bapak yang kami hormati, terkait dengan metode dakwah, karena ini adalah salah satu siasat dalam perang. Ini metode dalam perang, bukan menjadi hukum dalam Islam, bukan. Atau perayaan hari besar Islam, bukan. Ini hanya strategi perang. Dan alhamdulillah tadi malam kalau ada yang menonton, satu keluarga kita syahadatkan. Alhamdulillah. Dan hari ini insya Allah ada pastor, satu orang kita akan syahadatkan, kita live kan juga. Dari malam yang nonton saya sendiri, 4 orang saya syahadatkan semalam. Masya Allah. Dan itu langsung ditonton ribuan manusia. Apa latar belakangnya? Ternyata salah satu daripada penyebab mereka mu'alaf adalah sering mendengarkan perdebatan antara Islam Kristen di TikTok. Rata-rata saya tahun ini 100-an lebih saya syahadatkan. Alhamdulillah. Jadi data yang ada di kami di Apologet Islam Indonesia itu 100 dengan yang semalam itu kurang lebih 120 orang. Dan hari ini insya Allah setelah malam juga akan ada yang syahadat. Jadi dengan gaulan hari mu'alaf, orang akan berpikir karena yakin dan percaya bahwa apa yang saya lakukan, teman-teman kami lakukan, kami sering bertemu dengan orang-orang non yang sudah mendengarkan debat kami, dan apa kata dia? Bang Sumat, kalau saya di gereja saya tidak lagi mendengarkan bahasa-bahasa yang lagi berkhotbah, yang terngiang di kuping saya itu bahasa Bang Sumat. Saya melihat memang, tapi yang muncul di kuping saya itu adalah Bang Sumat. Sampai saya keluar, tak mau lagi mendengar, karena tidak sesuai dengan data yang ada di buku saya, dengan yang diucapkan dan apa yang diucapkan Bang Sumat. Bang Sumat lebih akurat. Apa yang diucapkan Bang Sumat sesuai dengan yang ada di kitab saya. Yang diucapkan itu malah justru terjemahan Al-Quran. Pengakuan pastor Bapak, sebelum mereka berkhotbah, hukum yang saya bagi diskusi, saya sebelum berkhotbah itu saya baca terjemahan Al-Quran dulu. Wallahi, ini ucapan beliau, termasuk ada mantu saya juga, mu'alaf. Tantenya itu juga pendeta, dan diakui. Dari kecil saya sering melihat tante saya ketika sebelum berkhotbah, dia membaca terjemahan Al-Quran. Tapi itu nanti di atas itu tidak mengatakan Al-Quran. Dia mengatasnamakan imannya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Juga ada satu orang yang kita syahadatkan, lucu, dipertanya kepada pendetanya. Bang Suma mengatakan seperti ini Pak Pendeta. Akhirnya dia kepulang ke rumah, dia cari rumah sakit, langsung potong bulu, langsung potong sunat, si uncurnya dipotong, disunat sama dia. Ketahuan sama emaknya, dikilas, diinjak sama ibunya. Saya telepon sama ibu, jangan terlalu kejam terhadap anak. Dia sudah dewasa, dia punya keyakinan sendiri, tidak bisa dari mencari penduduknya untuk agama. Lama-kelamaan sekarang alhamdulillah informasi dari anak kita ini, dari kita, ibunya sudah enak mendengarkan Quran. Meskipun belum syahadat, tapi dulu mau. Begitu anak baca Quran di kamar, segala macam yang dipakai. Sekarang malah dia sudah terkenal mendengarkan. Begitu juga mungkin sama-sama dengar, ada seorang perempuan yang anak-adiknya kita syahadatkan, lalu kelontorkan dana ratusan juta hanya untuk berdebat dengan Bang Suma. 25 pendeta yang dipersiapkan, itu yang saya hadapi semuanya alhasil mundur pelan-pelan. Sampai apa yang terjadi? Uang saya habis, tapi saya ingin
saya diuruskan. Artinya kami berperang di depan, tapi tetap juga belajar. Kami tetap belajar, kami tetap kemudian bersyukur pada guru kita. Saya kira begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Karena saya batasi waktu, saya juga masih ada kegiatan yang kegiatannya juga terkait dengan ini. Maka tanpa mengurangi kemampuan saya, dan saya harus berdiri dari tempat yang berkah ini. Karena teman-teman juga pada menunggu ada beberapa mitra kita dalam Saplo Fit yang dan sudah punya janji untuk kajian-kajian internal. Saya tutup subhanallah ini asyik saudara jaya kita sama kawan bila salam tauhid salam satukan jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian materi semua atas kesediaannya, atas ilmunya kami ucapkan syukur pada Saplo Fit. Selanjutnya yang bertanya dari silakan ke sana. Ibu silakan ke sini. Ibu ada penyerahan dibet bersama Bapak. Pak, sini Pak, maju ke depan. Penyerahan dibet dari Bang Suma. Langsung foto bersama dengan Bang Suma. Iya, silakan. Ustaz juga, silakan. Silakan ke sini Bang Suma. Sini Pak. Penyerahan dibet. Silakan saja. Bang semua menyerahkan. Nah, sini Pak, untuk bersama Bang Suma. Silakan masuk. Silakan bisa. Foto bersama Bang Suma. Silakan foto bersama. Ya, silakan. Oke, sudah. Ya, silakan Bapak Ibu kembali ke tempat, kemudian penyerahan sunnah Ramadan dari panitia pelaksana kepada Bang Suma diserahkan oleh Ketua Muhammadiyah Sumsel kepada Bang Suma. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, silakan. Ya, selanjutnya nanti akan bersama di luar di sebelah. Saya penyerahan. Penyerahan Syekh Ramadan dari pemerintah bisa kepada Bapak Suma. Ya, semoga sinergi antara pemerintah dengan API tetap solid, tetap kuat di lapangan. Insya Allah kita sama-sama membentengi umat dari bahaya gerakan kristenisasi. Insya Allah. Takbir. Allah. Ya, demikian sekali lagi. Terima kasih banyak Bang Suma. Selanjutnya, ya, Bapak-bapak Ibu mohon kita perbaiki kembali sabda karena kita masih lanjut, masih ada dua materi kita dan masih ada rangkaian acara yang insya Allah akan kita dapat pada siang hari ini. Ada nunya itu juga nanti, ada plakatnya Abang. Mana plakat? Resi mana plakat? Plakat? Iya, adanya Bang, ada plakat. Yang masih bertanya. Kemudian sesi selanjutnya insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. Muhammad Isran. Ada temanya kan? Saya lihat bisa. Oh, Masya Allah. Ada beliau sendiri akan Gantian bang ya. Silakan. Mungkin ada teman-teman Oten yang ngolok-ngolok. Kang Chan kok pakai kalender ini ya, kalau jadi maunya gini Kang Chan. Kita ini ya udahlah. Jakarta Bandung kita naik onta aja Kang Chan. Nah, itu benar. Kita nggak usah. Bentar dulu. Kau diam dulu. Kita nggak usah pakai HP Kang Chan. Kita pakai telepati, pakai merpati. Nah, maunya mereka ini begini. Ngolok-ngolok Islam itu datang abad ke-6. Islam datang abad ke-6. Kami abad pertama. Iya, kalian abad pertama, betul. Tahun 2025 setelah 2025 tahun
tiba-tiba di kitabmu ada nama Tuhannya umat Islam yang datang di abad ke-7. Itu gimana ceritanya itu? Di abad pertama di kitabmu itu nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Tiba-tiba di tahun 2025 Udah bisa saya diterjemahkan jawab? dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba ada nama Allah dalam kitabmu. Itu gimana ceritanya itu, Bang? Coba kau jelaskan Maka dulu. udah bisa saya jawab. Ya, coba jawab dulu. Maka tadi kan Anda udah mengakui datangnya abad ke-7. Kristen Arab itu sudah pakai kata Allah. Nah, di mana Makanya Kristen yang mana? Anda buka ya di YouTube, begitu Ya Allah, jawabannya. Jawabannya buka YouTube, Bas. Teman-teman, jawabannya buka YouTube. Coba buka YouTube Kristen Arab gitu. Apa dia bilang kalau Jawabannya Tuhannya juga buka sama? Jadi yang make kata Allah itu orang kekristenan karena di Kristen Arab sudah banget duluan Pak, Anda orang Kristen sekali Pak. Kristen sekali Anda ya, Kristen sekali ya. Iya dong. Kau naik sini. Kau ditanya mana Karena datanya, buka faktanya YouTube. seperti itu. Ya udah, Anda oke. tidak Sekarang bisa. sekarang kita bedah ya. Baik, kita bedah sekarang. Kristen di Arab mana? Negara Arab tuh banyak. Kristen Arab mana di yang kau masuk? Arab Saudi, Kristen di Arab- Mesir, Sebentar. Kristen di Bentar. Arab Saudi gundulmu itu Arab Saudi. Waduh, Kristen di Doha, di Qatar, Kristen di Palestina, Kristen di semua itu. Masih Anda ini. Sebutkan satu negara Arab yang kau katakan Kristen di sana menggunakan nama Tuhan mereka, menggunakan Kristen lafaz Allah. Arab Mesir. Kristen bapakmu itu ngomong aja kau sembarangan. Apa lagi orang Kristen? Anda dicari pencerahan malah ngeyel Anda ini. Yang ngeyel tuh kan? Emang di HP Anda nggak ada YouTube? Coba kau buka YouTube-mu mana? Kristen mana itu? Berat Sebelum saudara-saudara datang- ini kalau sebentar. begini. Coba kau sebutkan. Ini sih kayak sebelum katak dalam datangnya- tempurung ini. Sebentar, biarkan. Sebelum datangnya Islam, Abad ada ke-7 negara- Merepet Jangan terus. lupa Oten ini abad begini ke-7. saya bilang. Ya, Kalau coba, Oten diskusi dengan Oten merepet terus. Coba dijawab dulu. Sebelum datang Islam, memang ada negara Arab Saudi. Ada. Gimana? Tadi kan kau bilang Kristen Arab Saudi. Sekarang ku tanya kau, sebelum datangnya Islam, emang ada negara Arab Saudi? Kamu ini nggak ngerti kali. Makanya pakai coba sekarang buka YouTube Tadi dulu. kau yang Buka jawab di Kristen. YouTube Arab Saudi, Kristen Arab Saudi. Sekarang ku tanya kau, sebelum Islam datang memang ada negara Arab Saudi, ada? Jangan kejang-kejang Dio. Allahu Kamu Akbar. pintar apa mau tetap goblok? Botol. Sebentar ya, coba kita runut ya. Sebentar kita runut. Dia bilang bahwa sudah ada Kristen Arab yang pakai nama Allah untuk Tuhan mereka. Kutanya lah dia, negara Arab mana? Negara Arab Saudi. Mesir. Emang sebelum Doha, Islam Qatar. sebentar. Memang sebelum Kutanya dulu kau, sebelum Islam datang memang ada Arab Saudi. Hah? Sebelum Islam datang emang ada negara Arab Saudi. Itu namanya jadi makanya Nggak, Arab Saudi jawab aja dulu. belum ada, Kristen Kau itu jawab udah dulu. ada gitu Kau loh jawab jawabannya. dulu, bos. Jawab dulu. Sebelum Islam datang ada negara Arab Saudi itu ada. Coba dulu saya cari nih. Kristen Arab Mesir. Dia cari dulu. Coba. Dia cari dulu teman-teman. Nih. Tuh, Kristen Arab Mesir tuh ya. Inilah ya, konten-konten ini, teman-teman ya. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya orang yang seperti ini jahlun murakkab. Udah dongok, tapi dia nggak tahu dirinya dongok. Mana ada Arab Saudi sebelum Islam, Bahlul? Bodoh Makanya Bikin kalau malu belum Kristen ada aja. berarti Kau duluan bikin malu. kekristenan. Arab Kau Saudi bikin kan malu baru Kristen, merdeka kau tahun bikin malu Kristen, kau. tahun Nggak ada Arab 50-an. Saudi sebelum Islam datang tuh Arab Saudi belum ada, Bahlul. Makanya saya bilang kan duluan Kristen. Tadi kau bilang Kristen Arab Saudi. Cocok lah kalau sok tahu. Memang sok tahu ya. Memang sok tahu. Kacau. Nah udahlah, dia mainkan musik, nanti rungkat nih roomnya nih Kang Chan. Cocok namamu itu. Kristen memang sok tahu. Nggak tahu malu orang Kristen ini ya. Cobalah.
Bangga kali mereka ngolok. Diam dulu kau, Kau diam dulu, kau enggak punya ilmu kau. Diam dulu kau, mute. Kau mute dulu. Gantian kita mute. Kalian itu ngolok-ngolok Islam. Kalian itu ngolok-ngolok Islam. Islam itu datang abad 7. Islam itu datang ini. Sedangkan Tuhannya baru lahir abad 7. Kalian tuh mengklaim kalian di abad pertama, tapi di tahun 2025 Tuhanmu itu berubah menjadi Allah. Dari mana kata Allah itu? Kalian ambil dari yang abad 7, Bahlul. Sudah aku tanya gitu, kau bilang, oh Kristen Arab sudah duluan. Negara Arab mana? Arab Saudi. Sebelum Islam datang, Arab Saudi belum ada, Bahlul. Makanya kau jangan terlalu banyak makan babi kau. Tidak ada orang Banyak yang makan babi kau. Kristen Indonesia cuma kau. Lucu kalian ini. Kau sibuk aja kau itu. Marah kau kan? Aku ungkapkan fakta kebodohan umat Fakta Kristiani apanya di yang kau Indonesia ini. ungkapkan? Kau itu Sekarang ngeyel, aku tanya kau kau. ditanya soal muslim, kau Mbak pusing Mena. dan panik. Nih dengerin. Gantian. Di YouTube nih Udah, dengerin nih kau ibadah diam aja Kristen kau. Arab nih, Katolik. Kau tahu ini gak ada ilmunya ini. Kau diam aja kau. Woi, Coba si Dio. Mena, coba aku tanya Ini kau Mena. Kristen Katolik Arabnya. Tuh, Coba aku tanya kau Mena, ya. Kau diam aja kau. Apa yang kamu tanya? tuh ibadahnya bahasa Arab tuh. Udah kau diam aja kau, dari ilmu kau. Sok buka YouTube bahaya kau. Kalian itu kalau ditanya soal Iya. kalian Dengar nggak? panik lalu Yo. bilang kita Sebentar. Tunggu. menghayal kau. Oke, Mena, coba Dengar kau nggak Kau tuh? terlalu jawab. menghayal, Dio. Sebentar. Coba Kita kau jawab bertahap pertanyaanku aja, ya. Dio. Allah Menghayal sama kau itu. gantian lah kita ngomong. Apa yang Sebentar, kamu mau terakhir. sampaikan? Terakhir nih, coba kau jawab ya. Aku transfer kau 1 juta.